Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, dashboard yang dibuat dengan menggunakan Google Data Studio. Jadi sebelumnya sebelumnya saya sudah membuat Excel itu yang saya olah gitu. Yang saya olah eh, dengan Excel gitu. Data yang saya unduh dari Omspan ya terkait dengan dak fisik ataupun dana desa. Untuk dak fisik itu ada 5 tabel atau 5 data yang diunduh dari Excel. Yang kedua itu dana desa terdiri dari 3 tabel. Yang masing-masing tabel tersebut ya, nah, yang masing-masing tabel tersebut eh, apa namanya diolah dengan menggunakan Power Query. Jadi ada 5 tabel untuk dana adat fisik. Saya letakkan di kertas kerja gitu. Nah ini untuk adat fisik yang saya ambil tuh ini saat yang saya ambil tuh data data DIPA, data kontrak, data kegiatan, dan data realisasi BUN dan data realisasi BUD. Kemudian untuk dana desa juga ada 5 tabel, yaitu data saldo, ada 3 tabel, data saldo, data BLT, dan data pagu. Ya, kemudian saya olah menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel dengan memanfaatkan fitur Power Query terlebih dahulu. Tapi untuk kali ini saya tidak akan menerangkan tentang bagaimana membuatnya di Power Query karena sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Nah ini masing-masing saya kelompokkan di dalam folder Power Query data fisik, lalu ini data olahannya, kemudian dana desa, kemudian data olahannya gitu. Nah, data olahannya ini hasil duplikasi dari eh, data sumbernya, tetapi disesuaikan kolom-kolomnya eh, berdasarkan kebutuhan, ya. Begitu juga untuk dana desa. Olahannya juga dengan cara dilakukan proses grouping, ya, grouping kemudian disatukan dengan menggunakan Power Query dengan metode combine, ya, combine ini nih, combine ini apa dengan menggunakan metode append query gitu. Oke, kemudian data ini saya upload ke kertas kerja dalam bentuk Excel, diupload begini, upload file gitu kan, dan seterusnya. Kemudian eh, disimpan dalam bentuk spreadsheet, ya. Ini di sini kan ada yang namanya simpan dalam bentuk spreadsheet. Gitu. Kalau dia dalam format Excel, di convert dulu ke dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah setelah itu baru saya uh, menarik data tersebut ya, sorry ini edit aja dulu ya, dengan kelola sumber data. Gitu. Data ini kemudian saya tambahkan. Ini kan ada uh, data spreadsheet, realisasi BUN, realisasi salur, uh, kemudian gabungan
beberapa tabel untuk dak fisik, kemudian gabungan 3 tabel untuk analisa, kemudian realisasi pun. Lalu saya supaya tidak mengganggu proses update data, saya buatkan ke data ekstrak gitu. Data ekstrak itu seperti nih Railbone DAC-F ini dia ngambilnya sebetulnya dari data spreadsheet Railbone ini gitu. Kenapa dibuatkan dalam bentuk data ekstrak? Supaya pada saat kita melakukan update data Excel ini kita update nih, gitu. Itu tidak mengganggu tampilan yang ada di Google Data Studio. Oke. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini, ya. Terdiri dari pendahuluan tentang Dapil Jawa Barat, gitu. Ya. Ini keseluruhan pemerintah daerah. Mungkin karena komputer saya agak ini ya, bekerja dari pagi tadi gitu, mungkin agak lambat gitu. Nah ini, di sini ada tentang penjelasannya, perbandingan apa namanya, nilai DIPA, nilai kegiatan, nilai kontrak, dan total realisasi BUN gitu, yang diterbitkan oleh KPPN, gitu, SP2 yang diterbitkan KPPN terkait dengan Dakfisik ini berdasarkan KPPN, gitu, berdasarkan KPPN, dan ini nama KPPN yang berada dalam wilayah Jawa Barat. Oke, kemudian ini apa namanya, nilai DIPA diurut dari yang terbesar gitu. Cara mengurutkannya ya dipakai sort begini aja nih. Kan ada tombol sort ini gitu. Nanti dia akan tersort berdasarkan ini menjadi yang terkecil, sekarang menjadi yang terbesar. Tadi kan sudah di-sort berdasarkan nilai yang terbesar. Ini juga sudah di-sort berdasarkan nilai yang terbesar. Nah, jadi yang paling besar itu KPPN Bandung 1 ya nilainya, dan total realisasinya juga kalau secara nominal paling besar di KPPN Bandung 1, maaf. Oke. Kemudian ini berdasarkan jenis apa namanya, jenis kewenangan atau jenis dana gitu. Kan ada 2, dak fisik reguler dan dak fisik penugasan. Nah ini nilainya sebesar ini ya. Ini nilai apa? Nilai pagunya ya gitu. Sorry bentar, dak fisik reguler. Oke. Oh ini berdasarkan penyalurannya. Jadi yang terbesar penyalurannya ini, penyaluran yang terbesar ada pada dak fisik reguler ya. Sudah ada 80,8%, tapi bukan dari DIPA. Dibandingkan total keseluruhan ini. Jadi dak fisik reguler itu dari seluruhan total realisasi dak fisik reguler sudah 80,8% dari total realisasi. Sementara dak penugasan dari total realisasi itu baru 19,2%. Nah, sementara ini perbandingan total realisasi nilai DIPA dengan total realisasi. Oke. Berdasarkan bidang. Ini pendidikan, nilai DIPA-nya 1,33 sekian, tapi kenapa realisasinya itu total realisasi punya 360 dari 1,3 T yang direalisasikan baru 360. Ini jalan nilainya 569 atau setengah T. Ini yang direalisasikan 127
berarti baru sekitar uh, seperlimanya kali ya, gitu. Atau ya seperlimanya, kurang dari seperlima. Oke, kemudian ini infografiknya. Nah, infografik ini berisi peta, peta tentang apa sebaran dari dak fisik di wilayah Jawa Barat gitu ya. Kalau kita lihat ini berdasarkan pemerintah daerahnya gitu. Ini bisa kita sort ya, kalau kita apa namanya kita pilih Jawa Barat ini berarti apa namanya yang berada di ibu kotanya gitu maksudnya ya, gitu. Atau wilayahnya gitu. Yang penyaluran dak fisiknya berada di KPPN Bandung gitu. Oke, kalau misalnya kita pilih Kabupaten Sumedang gitu dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi misalnya ya. Nah, kita bikin perbandingan nih Sumedang dengan Sukabumi misalnya. Nah, ini perbandingannya. Ini Sukabumi, nilai kontraknya sekian, nilai kontrak kok rata-rata lebih besar dari nilai pagu ya. 262, 235, oh, masih lebih kecil sebetulnya. Cuma tampilannya kok nggak ini ya, nggak real ya. Gitu. Ini untuk total realisasinya baru 46. Ini total realisasinya sudah 73. Kita lihat pagunya. Pagunya itu 215. Yang dikontrakan 227. Kok yang dikontrakan lebih besar ya? DRK-nya 227 sama. Ini 235. Oh iya, ini 202. Oh, ini mungkin nilai kontrak ini termasuk yang apa namanya, yang ditolak atau yang dihapus atau eh, yang tidak disetujui gitu. Oke. Ini untuk tipanya ya. Dipanya itu ternyata masih lebih besar Kabupaten Sumedang ketimbang Kabupaten Sukabumi. Ya, kalau dua dua daerah ini, dua kabupaten ini dibandingkan, maka total keseluruhannya eh, porsi dari Kabupaten Sukabumi 48,5%. Oke, ini kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi. Oke, ini total keseluruhan nilai DIPA, nilai kontrak, dan total realisasi uang. Oke. Baru 741 ya, dari nilai kontrak 3,2. Nilai DIPA-nya 3,3. Nah, ini sebaran berdasarkan Pemda. Nah, sekarang kalau kita lihat, tadi udah dilihat ya, perbandingan antara misalnya Bangui, Ciamis, Subang, 3 kabupaten kita bandingkan. Ya. Kita menunggu agak lama ya. Oh iya, masih Kabupaten Sukabumi kalau dibandingkan Ciamis dan Subang ya. Oh enggak, masih besar Subang ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk melihat apa namanya sebaran data berdasarkan peta peta geografinya atau demografinya ya. Nah, ini kalau kita lihat Sumedang ini nilai kontraknya sekian, total realisasinya baru sekian. Kemudian ini 217. Ini untuk
untuk provinsi, belum ada realisasi, ya. Ini untuk Kabupaten Subang, wow, total realisasinya sudah, oh ininya belum di ini ya, oh, baru 34 ini, sementara pagunya 53 sekian. Eh, belum apa namanya, belum dibikin koma-koma di belakangnya gitu. Nah sekarang kalau kita mau lihat lokasinya gitu, misalnya kita mau lihat ini apa nih, ini Subang, kita mau lihat Subang ya. Lokasinya tinggal tarik aja nih orang ini nih, orang ini tarik lalu letakkan di sini gitu. Tunggu beberapa saat gitu, tunggu beberapa saat, nanti dia masuk ke dalam lokasi itu. Benar nggak apa namanya ini, dia citra satelit ya, benar nggak di sini ada ini, apa ini, kok lapangan badminton gitu loh, ini lapangan badminton, terus dia ngebangun apa ini, apa rumahnya kepala desa kah? Nah itu yang kita harus tahu nih gitu. Jadi bisa ditarik misalnya. Nah tetapi ini kan berdasarkan Pemda ya, bukan berdasarkan eh, misalnya kita taruh di sini nih. Ini apa nih? Tunggu beberapa saat. Kok balik lagi ke sini? Oh, bukan, ini beda lagi daerahnya. Nah, itulah kenapa di dak fisik itu, eh, ini kok sungai. Kenapa di dak fisik itu eh, apa diminta untuk mengisikan titik koordinatnya gitu. Oke, kemudian kita lihat infografik per bidang. Nah, untuk per bidang ini, ya, untuk per bidang ini, perbandingan antara eh, DIPA, kegiatan, kontrak, dan total realisasi BUN. Nah, total realisasi BUN itu yang warnanya ini. Gitu. Jadi kalau dari sini sebenarnya belum melampaui ini, tapi ada kontrak yang sudah lebih besar, yaitu melampaui pagu, yaitu industri kreatif dan menengah. Nah, ini kita perlu teliti lagi nih. Gitu. Ini secara keseluruhan. Oke, ini bisa kita short, bisa kita short berdasarkan pemerintah daerah. Kemudian di sini untuk mengetahui realisasi yang sudah diterbitkan berdasarkan KPPN gitu. Kita tinggal short aja di sini nih, gitu. Ya tinggal short. Ini total keseluruhan, yang nol ini total keseluruhan, ya. Yang nol ini kita uh, centang aja karena itu total keseluruhan. Oke, okay. Uncheck saja supaya nanti mendapat nilai yang jelas gitu. Oke. Okay. Ini juga sebetulnya ada nomornya juga nih, ada nomor, cuma nggak dimunculkan di sini ya. Gitu. Ada nomor apa namanya? Ada bulannya, ada tanggalnya, ada juga sebenarnya nomor dokumennya gitu. Cuma saya nggak masukkan di sini. Ini bisa juga dimasukkan. Ini terkait dengan dana desa. Dana desa pun berdasarkan KPPN ya. Soalnya kalau berdasarkan desa kan banyak misalnya gitu. Oke. Nah ini sebarannya juga dia berdasarkan peta gitu. Nah, ini memang agak lama nunggu karena menunggu citra satelit ini. Gitu. Oke. Ini pagu dan berbanding realisasi. Memang sayang pagunya itu belum dikasih apa namanya ya, belum dikasih digit gitu, format datanya belum disesuaikan, mungkin di dalam bentuk format lain kali, entah tag entah date gitu, nanti disesuaikan. Ini kan cuma contoh aja, tetapi angkanya kan bisa dilihat. Ini suka jadi gitu, suka jadi apa saya nggak tahu juga. Ini berarti berdasarkan
apa namanya, ini Sukamaju, ini Cidokom, ini mungkin berdasarkan desanya kali ya, gitu. Oke, kalau ini kita shot berdasarkan pemerintah, apa berdasarkan Pemda tingkat 2-nya gitu, nanti bisa kelihatan tuh, bisa kelihatan eh, ini berubah, data di atasnya berubah, ini juga akan berubah. Misalnya kita ambil contoh, sebentar, kita ambil contoh berdasarkan KPPN aja lah. Ya, misalnya kita lihat KPPN Sukabumi umpamanya. Nah, tunggu beberapa saat dia akan memfilter, ini di bawahnya berubah, di atasnya juga berubah gitu. Nah, di bawahnya berubah, di atasnya juga berubah. Ini udah masuk ke Sukabumi nih, ya. Ini Sukaraja, gitu kan. Ini Sidamar apa? Sidamar apa? Sidang Raja, gitu. Raja bersidang. Sukaraja, Cibadak, Sukamaju, Sidang Sari, Kolobon, apalah gitu. Ini sekitar sinilah gitunya. Ini Caringin, diputar-putar aja. Nah, di sini ada Buluwangi. Nah, ini karena dua kabupaten sih. Ini mungkin yang ada Sukaraja ini Kabupaten Sukabumi, yang Caringin Sukamaju ini mungkin wilayah Cianjur gitu. Ya, ini bisa dibesarkan juga sih sebenarnya gitu. Nah, ini saya buat berdasarkan bulatan-bulatan yang besar. Ini kan ada beberapa daerah tuh. Sekitar sini ada beberapa daerah, ada beberapa desa gitu. Ya. Nah, maka yang muncul di sini adalah Pemda ber, eh, kap, apa yang berada di wilayah KPPN Sukabumi gitu misalnya. Begitu. Ininya pun perbandingan apa namanya pagu realisasinya itu juga begitu. Ini pagu, ini apa nih namanya reguler satu, reguler 2. Ini bahkan sudah ada yang apa nih? Warna warna oh mandiri. Berarti di Cianjur ada mandiri, desa mandiri, di Sukabumi juga ada desa mandiri nih gitu. Namanya eh, desa mana, daerah mana? Sayang saya belum buatkan itu ya, harusnya bisa dibuatkan ya. Di shot berdasarkan mana yang desa itu maju, mana desa itu berkembang gitu. Mana desa itu bukan maju dan bukan berkembang. Soalnya apalagi yang ketiga itu istilahnya, ya. Kurang lebih begitu ya. Ini kita kembalikan. Uh, Kemudian ini dana desa, oke, okay, keseluruhan ya. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan. Nah, ini apa namanya? Eh, berdasarkan KPPN. KPPN itu kan ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lainnya nih. Lainnya itu yang mana ya? Ini karena kurang besar soalnya ya. Gitu. Oke, ini penyaluran dana desa reguler. Reguler satu, reguler 2, reguler 3 sudah ada belum ya? Kayaknya sudah ada ya. Oke, ini penyaluran berdasarkan ini KPPN, ini berdasarkan jenis. Di jenis penyalurannya mandiri, mandiri satu, reguler 2 gitu. Nah, ini perbandingan antara eh, KPPN atas transaksi mandiri satu dibanding dengan mandiri 2. Kurang lebih begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.